ada sebuah ayat. Oke. Ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa ketika ada satu orang bertobat, maka ada sukacita di sorga. Malaikat-malaikat itu bersukacita. Ya, mungkin masih ingat itu ayat itu ya. Artinya apa? Artinya kepengennya Tuhan itu bukan menghukum gitu loh. Kepengennya Tuhan itu adalah justru semua orang itu nggak dihukum. Makanya kalau ada konsep bahwa orang itu kena bencana itu berarti dihukum Tuhan, seolah-olah begitu, dosanya gede, itu nggak make sense gitu, nggak masuk akal. Karena Allah itu bukan senang menghukum. Bencana ya bencana aja gitu loh. Ya, terjadi begitu saja seperti COVID tiba-tiba datang, ya. Lalu kemudian ya faktanya kan ada yang kena COVID, ada yang enggak gitu kan. Nah, kita nggak boleh berpikir oh yang kena itu berarti dosanya lebih gede, yang nggak kena itu berarti dosanya lebih sedikit, ya enggak juga gitu ya. Itu semua sama aja gitu ya. Namanya bencana bisa datang. Nah, Allah itu adalah Tuhan yang memberi kesempatan, ya. God of the second chance, ya. Allah yang selalu memberi kesempatan kedua. Ya. Nah, ini kalau mau ditarik lebih jauh, sebenarnya ini diskusinya bisa panjang, ya, mengenai Tuhan yang memberi kesempatan ini. God of the second chance ini, ya. Ini bisa panjang banget diskusi, nanti kan bisa ditarik kepada apa, misalnya yang seringkali rame didiskusikan oleh jemaat itu kan soal pernikahan kedua dan sebagainya. Itu kan dari mana kita melihatnya gitu kan. Kalau kita melihatnya dari sisi God of the second chance, itu kan sebenarnya bisa aja. Ya, tapi itu silakan aja kalau mau ditarik-tarik ke situ. Ya, tapi sekarang intinya begini. Kita kembali pada pokok pengajarannya. Ya. Intinya Tuhan itu mau mengatakan gini, pakailah hidup itu untuk bertobat. Dan mewujudkan buah pertobatan. Ya. Kenapa? Justru karena hidup itu rapuh. Jadi jangan merasa aman karena kita ditebang, ya, tidak kena COVID, tidak kena bencana, tetapi kita harus selalu waspada bahwa yang namanya dosa itu selalu ada dalam diri kita dan selalu yang namanya pertobatan itu selalu kita butuhkan. Nah, ketika kehidupan masih diberikan, berarti kita masih diberi kesempatan. Sebabnya bisa hadir kapan saja. Jadi Tuhan menutup kesempatan itu bukan karena Tuhan senang menutup kesempatan, tetapi karena manusia menolak. Bukan, karena hidup itu memang ada batasnya gitu. Jadi ya tadi kan tiba-tiba kita ketabrak mobil, apa, ada truk nyelonong atau apa, pokoknya bencana hadir, kita kemudian jadi korban, ya sudah habis kan, kesempatan itu tidak ada. Nah, karena itu mumpung kita masih bisa, masih hidup, pakailah itu, karena hidupmu itu rapuh. Bencana itu bisa hadir sewaktu-waktu, kapan aja, kita nggak ngerti. Gitu. Ya. Bisa aja kan kita sekarang ini kita pati bulung, nanti kemudian 5 menit lagi tiba-tiba saya nggak tahu kenapa gitu kan, kejatuhan apa gitu kan bisa aja. Jadi udahlah, yang penting sekarang ini hidup pakailah. Itu inti pengajaran yang dikaitkan dengan hadirnya bencana. Ya, inti pengajaran Yesus. Undangan untuk bertobat. Nah, nanti kita akan melihat lebih jauh bahwa pertobatan itu buat Yesus bukan sekedar
percaya Tuhan Yesus, selamat dapat kafling di sorga, bukan itu. Ya, nanti kita akan melihat lebih dalam pertobatan itu dikaitkan dengan berbuah. Makanya ini perumpamaannya tentang pohon ara yang tidak berbuah. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sekarang kenapa kok diem saja? Nah, ini bencana hadir ini. Ke share screen Pak Rudi, lalu diambilkan dari itu yang lain Pak Rudi. Ke share screen, lalu kemudian kan di tempat Pak Rudi pasti ada beberapa tampilan kan tentang ini ya, dari yang lain gitu Pak. Share screen. Ya, share screen misalnya yang sekarang tampil itu screen, terus kemudian kan di bawahnya ada apa gitu yang sama. Apa? Di stop dulu share-nya atau gimana? Enggak Pak, Pak Rudi pencet share screen, terus nanti kan tampil tuh Pak apa yang mau di share gitu. Nah biasanya apa namanya slide yang ini itu ada di screen dan di apa gitu lah. Kalau ada di screen, coba yang satunya yang dipencet Pak, terus nanti jalan dia. Ada Pak? Enggak ono ya. Saya biasanya begitu Pak. Gitu ya? Iya Pak. Stop aja dulu kali Pak. Di stop dulu. Coba stop share screen-nya stop dulu Pak. Baru di share lagi. Kemudian masuk lagi ke share screen. Stop dulu ya. Iya Pak. Coba Pak. Aduh. Ya inilah namanya bencana bisa datang sewaktu begini. Contohnya. Udah stop. Ya, lalu share screen lagi Pak, diulangi Pak. Share screen lagi. Ya Pak. Ya nanti keluarnya pada wae. Enggak, tapi biasanya terus bisa jalan. Oh gitu? Iya. Yang mana ya tadi ya? Atau yang ini ya? Tadi yang mana ya? Ini perumpamaan pohon ara. Nah itu Pak. Tetap nggak mau jalan tuh? Nggak mau ya Pak? Gini aja. Nah, nggak usah pakai itu. Ya, nggak usah pakai apa? Digede-gedein. Iya Pak. Ya. Cukup terlihat kok Pak. Ya. Sekarang halaman. Tadi kan sampai sini loh. Ya. Untuk ini. Nah sekarang yang ini nih. Halaman 5. Iya. Iya Pak. Kelihatan nggak Pak? Cukup kelihatan. Kelihatan loh ya. Kelihatan, walaupun Pak. Ya tentu lebih kecil begitu ya. I'm sorry lah. Namanya bencana gimana. Nah, kita kembali pada diskusi awal tentang bencana ya, karena ini kan sesuatu yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya, dan bisa datang sewaktu-waktu, dan ketika itu datang maka mulai muncul pemikiran-pemikiran tadi gitu. Ya. Ini kenapa ya? Apa salah saya ya? Apa dosa saya? Itu kan selalu cara berpikir manusiawi kita. Gitu ya. Nah, kembali pada diskusi awal kita, ya, sekali lagi bencana itu bukan dosa, apalagi ketika posisi kita itu sebagai korban.
Namun bencana bisa terjadi akibat dosa, bukan dosanya korban, tapi dosanya orang lain. Ya tadi, dosanya Pilatus, dosanya teroris, dosanya kontraktor yang ngurangin semennya, dan sebagainya itu. Ya, itu bisa. Nah, inilah sebenarnya yang kemudian membawa Yesus kemudian beralih dari konteks bencana, kemudian Yesus berbicara tentang dosa. Sebab dosa itu adalah bencana yang terbesar yang menimpa seluruh umat manusia. Dan kadang-kadang kita justru tidak meresponnya dengan hangat, dengan luar biasa gitu ya, dengan surprise. Kita anggap tuh dosa itu biasa gitu. Ya, beda gitu ya. Kalau dengar berita ada orang ketabrak truk gitu kan, atau tadi berita tentang orang yang darahnya dicampur, atau berita tentang orang yang kejatuhan menara, itu kan banget gitu. Ya. Kalau zaman sekarang itu mungkin sudah viral gitu ya. Wah, itu udah masuk ke Instagram dan sebagainya, kelihatan menaranya rubuh dan sebagainya, terus disebar kemana-mana. Tapi pernah nggak orang memviralkan dosa? Kan enggak. Jadi ini kan ironi gitu. Ya, karena apa? Karena dosa itu bencana terbesar. Ya, bencana kemanusiaan yang paling besar itu dosa. Ya. Kalau kita tidak bertobat, kita juga akan mengalami apa? Mengalami kemusnahan, mengalami kebinasaan seperti apa? Seperti itu yang terjadi dengan orang-orang di kolam Siloam itu. Jadi jangan main-main dengan dosa. Dosa itu bencana yang terbesar. Tapi ya, itu kan faktanya sehari-hari kan begitu. Nggak pernah tuh orang memviralkan tentang dosa dan sebagainya. Enggak. Dianggap biasa. Korupsi biasa. Ya, hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Tapi kalau orang ketabrak truk, itu baru biasa. Nah, Yesus mencoba untuk memunculkan ini, ironi ini. Gitu. Ya. Jadi kenapa kok Yesus kemudian cara berpikirnya itu beralih gitu ya, dari urusan bencana, ada orang kejatuhan menara, terus tiba-tiba Yesus bicara tentang dosa. Itu yang menyebabkan peralihan ini karena Yesus itu melihat bahwa di balik bencana-bencana yang ada, itu ada satu bencana yang paling besar, tapi yang seringkali tidak dianggap besar oleh orang-orang, yaitu dosa. Dan karena itu Yesus kemudian mengatakan, kamu tuh harus bertobat. Kalau nggak bertobat, ya ini tema kita hari ini, kecuali kamu bertobat. Kalau tidak, kamu akan mengalami kebinasaan yang sama. Jadi jangan main-main dengan dosa. Dampak dari dosa itu bisa besar sekali. Nah, karena itulah Yesus mengundang kita atau para pendengar, murid-murid untuk bertobat. Nah, dalam konteks undangan untuk bertobat, Yesus melihat bahwa selama kita masih hidup, itu artinya kesempatan masih terbuka. Itu nyambung ke perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Lalu yang terakhir, ya ini. Jadi sekaligus perumpamaan pohon ara itu meletakkan
menyatakan pertobatan itu di dalam konteks berbuah. Jadi kalau kita bicara bertobat, ya, itu bukan sekedar percaya Yesus. Ya. Betul bahwa ada ayat-ayat yang mengatakan seperti itu, misalnya Yohanes 3 ayat 16, itu kan jelas ya. Kepada siapa yang percaya kepadanya, maka tidak binasa. Ya. Tapi sebuah kepercayaan itu kan harus terkait dengan perubahan hidup juga. Kan aneh sekali gitu ya. Kalau saya mempercayai saya mempercayai bahwa hari ini, malam ini akan banjir. Lalu kemudian saya nggak siap-siap, itu kan aneh. Gitu. Ya, mestinya saya mulai nyiapin dong. Ya. Banjirnya besar masuk ke rumah saya. Ya, saya sekarang mulai nyiapin barang-barang, saya singkirin mumpung banjirnya belum datang. Kan begitu. Jadi sebuah kepercayaan itu selalu terkait dengan sebuah tindakan. Ya. Nah, inilah artinya berbuah. Bukan sekedar percaya Yesus, tetapi alih-alih jadi sebab bencana, kini jadi penolong yang kena bencana. Ini kalau kita bicara dalam konteks bencana. Ya, jadi berbuah itu macam-macam, tapi berbuah itu salah satunya adalah bagaimana menyatakan kebaikan kita, atau dalam bahasanya Injil Matius itu bersinar menjadi terang sehingga orang melihat kebaikanmu, begitu. Ya, jadi menyatakan segala perbuatan baik kita menjadi garam dan terang dan sebagainya, itu semua konteks-konteks berbuah. Ya. Nah, bukan berarti saya menyangkal bahwa pertobatan itu lalu percaya Yesus gitu. Yang penting hidup kita yang baik. Bukan begitu. Pertobatan itu tentu berangkat dari sebuah keyakinan akan Yesus sebagai juru selamat, dan kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Itu jelas. Ya. Tetapi tadi ada bahayanya kalau kita hanya berhenti sampai di situ gitu ya. Karena apa? Karena dalam sebuah pertobatan itu dituntut juga buah-buah dari pertobatan kita. Apa buktinya kita bertobat itu apa? Kalau misalnya saya bertobat tapi saya masih korupsi, kalau saya bertobat tapi saya masih melakukan ini itu yang berdosa dan sebagainya, saya nggak merubah hidup saya, terus untuk apa? Kan begitu. Ya. Jadi di dalam kotak yang kecil itu saya tuliskan bahwa pertobatan itu harus nampak dalam hidup keseharian. Di dalam Injil Yohanes tentu teman-teman ingat tentang perumpamaan pokok anggur. Ya. Nah, kisah pokok anggur itu menarik buat saya. Kenapa? Karena kisah pokok anggur itu adalah kisah orang yang sudah masuk dalam kebun anggur Tuhan. Namanya udah pokok anggur, dan ranting-rantingnya. Kita itu kan ranting-rantingnya. Kita sudah masuk dalam kebun anggur Tuhan. Kita sebagai ranting itu sudah tercacak kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Jadi artinya apa? Artinya sudah ini ketika kita bicara pokok anggur ini, kita bicara orang Kristen lah, gitu. Ya. Orang yang sudah bersama-sama dengan Yesus. Tapi yang menarik di dalam kisah pokok anggur itu adalah bahwa ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong.
Itu yang menarik. Jadi jangan merasa, oh sudah aman dong, saya kan sudah ke gereja, sudah percaya Yesus. Enggak. Tapi pertobatan itu bagi Yesus adalah tadi, selain tentu percaya kepada Dia, tetapi juga bagaimana berbuah dalam hidup keseharian kita. Bahwa kita berbuahnya itu tidak konsisten atau penuh keterbatasan, itu masih bisa dipahami. Yang penting kita mau berbuah, mau berusaha berbuah. Tapi kalau nggak ada usaha untuk berbuah, itu dipertanyakan pertobatannya gitu. Ya, bertobat kok nggak berbuah, tidak berusaha melakukan sesuatu yang baik yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi setiap anak-anak Tuhan itu wajib untuk berbuah. Tapi Tuhan ngerti kalau berbuahnya itu tadi ya tidak perfect, nggak sempurna, ya bolong-bolong. Ya, Tuhan ngerti. Ya, tapi sudah berusaha untuk berbuah. Ya, teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bahan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap alurnya, gitu ya. Jadi kenapa kok awalnya bencana, kok tahu-tahu larinya kepada pertobatan, ya. Lalu kemudian kok tiba-tiba muncul perumpamaan pohon ara yang nggak berbuah. Itu semua satu alur, itu saling nyambung, ya. Jadi hebat juga ini Mas Jarwo yang sudah memilih perikopnya itu, motong perikopnya itu kok pas gitu. Sebab kalau konteks pohon ara yang nggak berbuah itu dibahasnya minggu depan, itu nggak nyambung. Ini bagus. Kehilangan ya. Jadi motongnya bagus. Ya. Saya kira itu teman-teman, dan mari kita dalami. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi semacam stimulus. Tentu sudah ada banyak pemikiran dalam diri teman-teman, dan mari kita mendalaminya. Saya stop share dulu ya. Terima kasih Pak Rudi yang sudah menjelaskan dengan sangat gamblang. Pak Rudi mohon izin kalau boleh saya menggunakan sedikit waktu untuk bercerita tentang latar belakang yang 13:1-5 itu, Pak Rudi. Ya, monggo. Jadi pada waktu itu Pilatus itu punya beban gitu ya, sebagai penguasa untuk menyediakan suplai air yang cukup bagi Yerusalem. Nah, dia punya dua cara yang ditempuh, yakni memperbaiki saluran yang lama dan membuat saluran baru. Bapak Ibu, Yerusalem itu kan di dataran tinggi, jadi tidak gampang mencari sumber air untuk Yerusalem. Dia pasti mencarinya dari tempat yang lebih tinggi gitu. Tetapi itu tidak terlalu dibahas detail. Tetapi yang jelas, Pilatus mengusulkan, memerintahkan pada akhirnya bahwa proyek pembuatan saluran ini dan perbaikan saluran ini dananya diambilkan dari persembahan dari Bait Allah. Nah, orang-orang Galilea yang pemberontak itu mangkel sama Pilatus. Kejadian kedua itu sebetulnya terjadi lebih dulu. Jadi proyek Pilatus itu disetujui lalu dijalankan gitu ya. Lalu orang-orang membangun saluran itu. Lalu yang menara jatuh tadi. Makanya Yesus ketika mengungkap yang darahnya dicampur korban mereka, Yesus selalu mengingatkan, lalu apa juga kau kira orang yang ketimpa menara itu? Nah, kejadian ketimpa menara itu ada lebih dulu gitu. Dan itu yang diperkirakan memicu kegeraman orang-orang Galilea itu. Mereka itu datang ke Bait Allah sudah dengan niat rembukan gitu untuk protes terhadap kebijakan Pilatus yang menggunakan persembahan dari Bait Allah tadi itu untuk
membiayai proyek. Nah, Pilatus mencium itu rupanya. Sehingga ketika mereka sedang beribadah, tentaranya itu diminta untuk menyusup pakai jubah gitu supaya nutupi pakaian perangnya. Maunya cuma dibubarkan saja sebetulnya. Makanya mereka tidak boleh menggunakan pedang, hanya gada yang dibawa katanya kan. Dipukuli supaya bubar gitu. Tapi tentara-tentara ini berlaku lebih dari itu. Ya mereka digebuk, dibacok juga gitu. Nah, itu yang kemudian bagi mereka Pilatus mencampurkan darah orang-orang itu pada korban persembahannya. Kan pasti jatuh-jatuh ke nyiprat ke mezbahnya dan sebagainya. Itu latar belakangnya sebetulnya yang melatar belakangi cerita di Lukas 13 ayat 1 sampai 5 tadi. Begitu Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah Pak Rudi menjelaskan dengan gamblang apa yang ada di Lukas 13 1 sampai 9 tadi, mari dibuka kesempatan untuk upaya memperjelas dengan bertanya, dengan sharing dan sebagainya. Silakan. Pak Yosef, silakan. Pak dulu ya. ini. Silakan Pak Yosef. Selamat malam, selamat Natal, selamat tahun baru semua, Pak Rudi. Selamat tahun baru. Oh ya. Saya ini mau bertanya aja, nggak tahu ini ada hubungannya apa enggak sama ayat 13. Cuman kalau saya lihat ada firman Tuhan berkata bahwa akibat dosa adalah maut. Saya lupa di mana itu ya. Tapi kira-kira ini ada hubungannya nggak sama nomor 13 ini? Apa ayat 13 ini? Jadi orang itu ya mungkin ada bencana itu memang mungkin ya karena dosa. Kira-kira saya mau tanya itu Pak Pendeta. Sama yang kedua, apakah ini ada hubungannya dengan yang namanya takdir? Saya nggak tahu tuh takdir itu maksudnya. Oh, dia memang takdir ini memang udah harus mati, harus jatuh atau apa gitu kan? Kira-kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Yosef. Pertanyaan pertama sebetulnya sudah terjawab ya. Apakah yang disebut upah dosa adalah maut adalah itu? Bukan sebetulnya. Tapi baiklah, Pak Rudi akan melayani Pak Yosef dengan lebih baik. Silakan Pak Rudi. Iya, jadi dibilang berhubungan, ini pertanyaan pertama ya. Dibilang berhubungan iya dan tidak, dalam arti begini, tentu peristiwa itu tentu berbeda dengan upah dosa yang adalah maut, itu kan berbeda. Tetapi dalam bahasa Yesus sebetulnya itu bisa dihubungkan dalam arti apa? Dalam arti bahwa maut itu kan juga bencana gitu. Jadi sama-sama, maut itu menghadirkan kebinasaan juga. Makanya kan Tuhan Yesus mengatakan begini, kecuali kamu itu bertobat, ya kalau enggak kamu juga akan mengalami yang sama gitu. Kamu akan mengalami bencana juga, kamu akan mengalami kebinasaan juga gitu. Nah, justru ini yang Tuhan Yesus mau ingatkan. Ya, kenapa? Karena kita seringkali kan terlalu sering heboh ketika kita melihat bencana sehari-hari, tetapi kita nggak heboh dengan bencana terbesar dalam hidup kita, yaitu dosa. Nah, justru Tuhan Yesus mau mengingatkan itu, gitu loh. Ya, ada bencana yang lain. Ini bencana yang lain, bukan soal menara jatuh, bukan soal Pilatus. Nah, bencana yang lain itu adalah dosa. Dan itulah yang perlu kamu respon dengan pertobatan. Ini nih serius bencana ini. Kalau enggak, kamu juga akan binasa nanti. Gitu. Jadi, kalau mau dibilang berhubungan, di situ hubungannya. Tapi kalau apakah upah dosa itu, maut itu sama dengan kejatuhan menara, tentu berbeda. Gitu ya. Karena itu kan hukuman kekal. Begitu ya. Nah, yang kedua,
Ya, kenapa? Iya. Saya pikir sudah selesai. Silakan Pak Rudi, yang kedua. Ya. Nah, yang kedua itu soal takdir ya. Kita harus menyatukan bahasa dulu nih. Apa sih takdir itu gitu? Nah, oke, saya akan mencoba untuk menjawabnya saja gitu ya. Jadi takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan dari awal, dari di dalam kekekalan sana begitu, sudah dirancang gitu ya. Lalu kemudian ya takdir itu sesuatu yang nggak bisa berubah lagi gitu. Sehingga ya kita mengalami begitu. Nah, kalau pemahamannya seperti itu, maka kita tidak mempercayai takdir yang seperti itu. Kenapa? Karena betul Tuhan punya perencanaan dengan hidup kita, tetapi semua perencanaan hidup kita itu akhirnya akan berjumpa dengan keputusan-keputusan kemanusiawian kita, dan dari situlah muncul peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Maksud saya begini, Tuhan punya rencana nih, ya, Tuhan punya rencana bahwa kita itu tidak akan, Tuhan lindungi kita tidak akan kena COVID. Itu perencanaan Tuhan. Nah, berarti kalau gitu sudah aman dong, ya kan? Sudah ditakdirkan tidak kena COVID kan? Udah aman dong. Kalau gitu kan aku bisa semau-maunya. Nah, nggak seperti itu. Ketika kita takdir tadi, perencanaan Tuhan tadi itu kemudian berjumpa dengan perilaku kemanusiawian kita yang ternyata berlawanan dengan rencana Tuhan, bisa saja kita kemudian kena COVID. Gitu. Kalau di dalam Alkitab, ya, saya seringkali menjawab soal takdir itu dari kisah raja siapa ya yang di dalam kitab Nabi Yesaya itu, Raja Hizkia. Raja Hizkia itu waktu itu Tuhan sudah merencanakan bahwa umurnya Hizkia itu tinggal berapa tahun gitu. Pokoknya udah tinggal pendek begitu. Saya lupa deh persisnya gitu, berapa tahun. Tapi kemudian Raja Hizkia itu menawar. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mohon supaya umurnya ditambah. Dan ternyata Tuhan menambahkan usia kepada Raja Hizkia. Nah, itu artinya apa? Artinya tidak ada perencanaan yang tidak bisa berubah. Gitu. Segala perencanaan Tuhan itu pada akhirnya tetap bisa berubah ketika berjumpa dengan keputusan-keputusan manusiawi kita. Dan karena itu, kita tidak mempercayai yang namanya takdir dengan pengertian bahwa apa yang sudah direncanakan di sana itu ya sudah, kita nggak bisa apa-apa. Ya pasti terjadi. Nah, nggak seperti itu. Ya. Jadi jangan misalnya begini, kita kena bom teroris itu sudah ditakdirkan udah dari rencana sana. Nggak juga gitu, ya. Jadi Tuhan nggak pernah punya rencana kita kena bom, tetapi ya keputusan-keputusan manusiawi kita itu seringkali membuat lalu kita mendekat ke bom itu gitu. Ya terjadilah gitu. Nah, itu bukan takdir. Jadi bahasa takdir itu sebagai sesuatu keputusan awal, keputusan ilahi yang tidak bisa berubah, itu kita tidak mempercayainya. Buat anak-anak Tuhan tidak ada takdir.
ada perencanaan Tuhan buat hidup kita, tapi itu mesti yang baik. Ya. Tetapi perencanaan Tuhan itu juga berjumpa dengan keputusan kemanusiaan kita. Dan itu yang baik bisa menjadi tidak baik karena keputusan kita. Begitu Pak Yosef. Ya, apakah menjawab? Ya. Terima kasih Pak Rudi. Mantap. Ya. Jelas. Terima kasih Pak Yosef. Mari Bapak Ibu yang lain silakan. Oh Pak Nurdin, katakan Pak Nurdin silakan. Oh, Bu Nana setelah Pak Nurdin ya Bu. Oke Pak. Silakan Pak Nurdin. Baik, terima kasih Pak Jarwo. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Pak Nurdin. Pak Rudi, menarik itu yang ketika Pak Rudi tadi menarik pembahasan yang masalah dosa itu kemudian ditarik ke Yohanes 5 ya, Yohanes 15 kalau salah ya. Yang pokok anggur 15 itu. Pokok anggur 15, ya. Ya, saya pernah ditanya oleh salah seorang teman yang kebetulan dia saudara kita yang Muslim. Hanya enak ya orang Kristen cukup percaya pada Kristus sudah langsung masuk surga. Saya mencoba menjawab ke beliau bahwa tidak seperti itu. Itu kan pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran saudara-saudara kita yang Muslim. Bahwa betul yang percaya kepada Kristus itu adalah jelas ada keselamatan. Tapi yang baru dikatakan tadi, pertobatan kita harus dikatakan tentang kemuliaan Kristus yang kita percayai itu sebagai sejak yang ingin Pak Rudi sampaikan bahwa sebagai bahwa Kristus itu adalah Allah, kita juga berperan aktif itu Kristus. Ya, salah satunya begitu. Maksudnya salah satunya itu adalah berbuah itu adalah ketika kita juga ikut di dalam pelayanan gereja dan kita mendukung ya. Tetapi berbuah itu tidak hanya itu, sangat bermacam-macam. Jadi banyak pilihannya gitu ya. Tetapi intinya adalah bahwa ada sebuah kehidupan yang berbeda. Jadi bukan sekedar percaya saja, tetapi ada sebuah kehidupan yang berbeda. Kalau di dalam bahasanya Rasul Paulus itu, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku dan melalui aku. Nah, kata melalui aku inilah, ini adalah perubahan hidup kita. Jadi hidup kita sekarang ini mestinya adalah hidup yang mencerminkan Kristus, ya. Bahasa kita, cara berpikir kita, ya, dan segala macam yang lain, perilaku kita, bahwa hidup yang mencerminkan Kristus itu tidak sempurna, perfect seperti Kristus, it's okay. Tapi ada sebuah hidup yang berubah. Ya. Alkitab berbicara tentang pertobatan itu selalu dikaitkan dengan perubahan hidup, ya, dengan bahasa yang bermacam-macam. Paulus memakai bahasa hidupku bukan aku lagi. Yohanes memakai bahasa dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali itu berarti apa? Berarti kita berubah, kita jadi manusia yang baru. Ya, kita pun tidak lagi ya kita seperti yang dulu, tapi kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Jadi ada sebuah perubahan hidup. Ya. Pertobatan itu menyangkut hidup kita yang berubah, bukan sekedar pengakuan gitu ya. Saya percaya Yesus gitu ya. Terus dibaptis selesai gitu. Tapi bagaimana hidup kita itu tadi kita berproses untuk bersama-sama Kristus
dan Roh Kudus yang mengubah diri kita. Kita membuka diri kepada karya Roh Kudus sehingga hidup kita itu diubah dan semakin hari semakin disempurnakan. Ya, lalu kalau ada juga bahasa Filipi, bahasa Efesus atau Filipi begitu, itu adalah bahasa bertumbuh. Nah, bertumbuh itu juga berubah. Sesuatu yang bertumbuh itu berubah. Ya. Karena kan sesuatu yang bertumbuh itu kan nggak konstan gitu ya. Tapi kan hari ini segini, besok segini gitu kan, besok naik lagi begitu. Ya, itu bertumbuh kan, makin lama makin besar gitu kan. Anak kecil yang bertumbuh, tadinya nggak bisa jalan, belajar jalan, lalu kemudian beratnya tadinya cuma 5 kilo, sekarang udah 10 kilo, dan sebagainya. Jadi ada yang berubah. Ya. Nah, bahasanya macam-macam. Tadi ya ada yang pakai bahasa dilahirkan kembali, ada yang pakai bahasa pertumbuhan, ada yang pakai bahasa hidupku bukan aku lagi, tetapi semuanya menunjuk pada satu hal yang sama, perubahan hidup. Pertobatan tanpa perubahan hidup itu nonsens. Bahwa perubahan hidup itu cuman kecil, nggak apa-apa. Ya, karena apa? Karena kita ini masih berproses terus, nggak selesai, nggak pernah selesai. Tapi kita harus mau terbuka terhadap karya Roh Kudus untuk terus diproses oleh Tuhan. Jadi betul Pak Nurdin, yang Pak Nurdin katakan, salah satu bentuk perubahan hidup adalah ketika kita kemudian mendedikasikan diri kita masuk ke dalam pelayanan. Atau ketika kita kemudian juga mengambil inisiatif dan melakukan pelayanan pribadi. Tidak harus juga terkait dengan gereja, tapi pribadi. Kita nyumbang ke sini, kita membantu orang yang kesulitan, dan sebagainya. Ya, macam-macam, bentuknya sangat bervariasi. Begitu Pak Nurdin. Ada pertanyaan lanjutan, Kak, maaf. Pak Jarwo mohon ya. Sebaliknya, apakah kalau kita tidak berbuah, apakah kita akan seperti yang dikatakan di Yohanes 15, bahwa kita akan ditebas kemudian dibakar? Ini seperti ranting yang... Ya, nah itu sama seperti apa yang kita bahas malam ini. Ya. Jadi ketika kita tidak berbuah, itu tidak langsung dipotong, langsung jadi ranting yang dibakar, kan enggak. Ya. Tetapi justru kalau Tuhan itu maunya kita berbuah, dan karena itu kita akan dipelihara, akan dibersihkan. Kalau di dalam bahasa Yohanes itu perumpamaan pokok anggur itu, maka sang penjaga kebun anggur itu, sang bapa itu akan membersihkan ranting-ranting yang tidak berbuah, dibersihkan supaya apa? Supaya nanti dia bisa berbuah. Jadi tetap ada second chance, ada kesempatan yang Tuhan bukakan. Ya, jadi Tuhan nggak pernah menutup kesempatan itu. Nah, kesempatan itu tertutup sendiri bukan karena Tuhan menutup kesempatan, tetapi tertutup sendiri karena apa? Karena hidup kita yang rapuh ini sewaktu-waktu bisa selesai di dunia ini, gitu kan? Nah, ketika selesai, nah itulah tutup. Nah, makanya Tuhan mengatakan, mumpung masih hidup, ayo bertobat, karena selama kita masih hidup itu berarti kesempatan itu masih dibukakan. Begitu. Terima kasih Pak Rudi, cukup jelas. Terima kasih Pak Jarwo. Pak Jarwo masih mute. Terima kasih Pak Nurdin, terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya Bu Nana dipersilakan. Terima kasih Pak Jarwo, makasih Pak Rudi. Ya, sebetulnya pertanyaan saya tadi udah mirip-mirip pertanyaan Pak Nurdin ya, tapi saya mau tanya lagi secara praktikalnya. Kalau kita berbuah atau tidak itu kan yang bisa menilai orang-orang di sekitar kita, Pak. Jadi kita bisa merasa berbuah, tapi sebetulnya kita tidak berbuah. Jadi bagaimana kita bisa yakin kalau kita berbuah atau tidak?
Kemudian pertanyaan yang lain, tadi disebut ayat 5, kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa. Sekarang bagaimana dengan dosa yang dilakukan oleh suatu bangsa? Apakah yang akan membawa kebinasaan pada bangsa itu keseluruhan? Gitu, Pak. Iya. Silakan Pak Rudi. Oke. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu berbuah? Ya. Sebenarnya diawali dengan sebuah niat. Jadi soal berbuahnya itu seperti apa, itu biarlah orang lain yang menilai. Tetapi ada komitmen, ada niat dari diri kita untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik buat orang lain, bermakna buat orang lain. Nah, itulah berbuah. Jadi betul agak susah kita mencoba menilainya karena kan yang tahu orang lain. Tetapi ketika niat itu ada, will itu ada, maka disitulah kita sedang dalam proses untuk berbuah. Dan itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan akan menerima kita. Itu sudah dikategorikan sebagai berbuah. Ya, karena kita punya will, kita punya niat. Nah, lain perkara ketika kita tadi abai saja, pokoknya udahlah saya nggak mau apa-apa. Ya, saya nggak ada niat sama sekali. Jadi niat kita. Nah, kalau niat kan kita bisa lihat. Saya punya niat nggak? Saya punya upaya nggak? Ya. Nah, itu cukup. Ya. Lalu yang kedua tadi kaitannya dengan apa? Dosa kolektif gitu ya. Ya, dosa kolektif. Dosa kolektif itu pernah terjadi itu di Nineveh. Ketika Allah akan menghukum kota Nineveh. Itu kisah Yunus, itu Nabi Yunus yang melarikan diri dari diutus ke Nineveh tapi lari, tapi kemudian dia kan balik lagi ke Nineveh. Nah, di situ kemudian kota itu bertobat. Ya, kota itu bertobat, kota itu kemudian berpuasa dan sebagainya begitu. Bahkan binatang-binatangnya disuruh puasa. Ya, kasihan juga ya binatang nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu nggak dikasih makan gitu. Nah, respon pertobatan seperti itu diterima Tuhan. Ya, sehingga Nineveh tidak jadi dihukum. Lalu kemudian Yunus marah, gitu ya. Kok nggak jadi dihukum? Karena kepengennya Yunus dihukum gitu. Nah, inilah bedanya manusia dengan Tuhan gitu ya. Jadi kalau Tuhan itu selalu inginnya tidak dihukum, tidak membalas ya. Bahkan kalau bahasanya Yohanes, ini bahasanya Yohanes ya. Itu hukuman itu pilihan kita, bukan Tuhan. Itu bahasanya Yohanes ya. Dan inilah hukuman itu, terang sudah datang ke dalam dunia, tetapi mereka lebih memilih kegelapan. Jadi, kalau sampai kita itu kena hukuman, itu karena pilihan kita sendiri. Tuhan maunya enggak begitu. Tuhan maunya kita enggak dihukum. Ya, jadi kalau dosa kolektif ya berarti butuh pertobatan kolektif memang. Seperti Nineveh gitu. Ya. Tetapi kan agak susah juga kan mengupayakan sesuatu yang kolektif gitu. Nah, kalau susah ya sudahlah kita bicara pribadi saja karena kan pribadi berarti kita tidak mewakili yang lain tetapi mewakili diri kita sendiri. Begitu Bu Nana, jawab nggak? Ya, makasih Pak. Ya. Okay. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bu Nana. Mari Bapak Ibu yang lain silakan. Rupanya sudah nggak ada yang tanya, Pak. Udah pada jelas, Pak. Aja. Oh, Pak Bibit, Pak Bibit, silakan Pak Bibit. Terima kasih, Pak. Selamat malam semua. Selamat malam, Pak Bibit. Tadi saya dengar bencana itu lebih
condong bahkan mungkin itu adalah alami. Seperti tadi di Gunung Semeru meletus ya, itu alam aja, itu nggak usah dikait-kaitkan dengan apa kehidupan rohani. Kira-kira yang saya tangkap begitu, Pak. Misalnya seperti Sodom dan Gomora, itu kan sebenarnya murkanya Allah. Demikian juga Nuh. Para orang dihukum atau apa, tapi itu kan bukan alami, Pak. Tapi Allah yang berkehendak menghukum orang atau apa. Jadi bencana itu tetap ada kaitannya dengan kehidupan rohani kita, dengan kaitannya dengan Allah, gitu, Pak. Kedua, saya soal pertobatan ini, Pak. Saya kira pertobatan ini juga memang bukan sekedar berusaha ya, Pak. Tapi kita perlu perjuangan, Pak, yang lebih intens apa. Sebab pertobatan itu kan bukan hanya menyangkut perbuatan atau sikap kelakuan ya, Pak, tetapi menyangkut karakter, Pak. Itu yang lebih sangat berat kan, Pak. Karakter itu misalnya orang suka mencuri, itu kalau merubah itu kan gampang, Pak. Kecuali kalau itu hanya perbuatan biasa aja, yang sekali-sekali mencuri, itu mungkin bisa bertobat ya. Saya kapok lah, curi lagi, bisa kebukin masyarakat. Nah, tapi kalau itu suatu karakter, saya perlu perjuangan yang keras, yang nggak bisa kita hanya ya usaha lah. Kalau nanti nggak bisa ya udah. Dan pertobatan itu kan itu tadi ya, bukan satu titik atau, tapi yang disebut tadi proses ya, Pak. Jadi kalau ada second chance tadi mungkin istilahnya kurang pas ya, Pak. Tapi masih terus berproses tadi yang begitu, karena kita menuju ke kesempurnaan yang meskipun mungkin nggak bisa sempurna ya, Pak, tapi harus ada proses yang terus berjalan selama hidup, gitu, Pak. Ya, saya sepakat. Saya jawab yang kedua dulu ya. Kalau yang pertama saya agak bingung tadi, mungkin suaranya pas lagi nggak terlalu terdengar. Yang kedua dulu. Jadi saya sepakat bahwa pertobatan itu harus diikuti dengan sebuah proses, betul. Ya. Nah, kalau saya tadi nyebutnya second chance itu seolah-olah lalu hanya sekali itu saja, kesempatan kedua atau setelah itu ya sudah gitu kan, habis gitu. Enggak seperti itu sih. Itu bahasa saya saja gitu. Kalau tidak disepakati dengan kata second chance ya nggak apa-apa gitu. Tapi intinya adalah bahwa selalu Tuhan itu selalu membuka kesempatan. Itu saja. Selalu membuka kesempatan. Dan kita diajak, justru dalam rangka itu kita diajak untuk berproses. Jadi saya sepakat dengan Pak Bibit bahwa berbuah, ya pertobatan yang dikaitkan dengan berbuah itu adalah sebuah proses yang tiap-tiap orang berbeda-beda. Ya. Jadi betul, saya pendapat saya sama. Dan memang harus berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus ya, Pak. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Seperti yang tadi Gini. Ya. Apa Roh Kudus itu bekerja bersama? Jadi begini, ketika kita itu bertobat, maka Allah itu hadir di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Makanya kan Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Tuhan itu hadir. Ya. Nah, tentu kehadiran Tuhan itu ya dalam rangka membantu kita. Jadi kita berproses bersama Tuhan, betul. Nah, cuman hati-hati dengan pemahaman ini. Hati-hatinya itu gini, jangan sampai dibaliknya itu adalah kalau saya sampai nggak berbuah, itu karena Roh Kudusnya nggak kerja, nggak menyertai saya. Nah, itu kan
nggak seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kita berproses bersama Tuhan yang hadir di dalam diri kita. Otomatis itu, karena Yesus itu hidup di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Tapi kalau kita mengharapkan Roh Kudus yang bekerja itu salah ya, Pak. Artinya bukan, nggak perlu mengharapkan, Roh Kudus itu pasti bekerja. Bekerja itu artinya yang merubah kita atau kita yang merubah diri kita? Sebuah proses perubahan itu terjadi ketika kita itu membuka diri untuk karya Roh Kudus. Roh Kudusnya tetap berkarya. Tapi kalau kitanya nggak mau dirubah, ya nggak akan berubah. Iya. Jadi juga campur tangan berdua ya, Pak. Kita harus tetap ada free will tadi ya, Pak. Kita ada bagian dari diri kita. Nah, justru itu saya tadi mewanti-wanti jangan sampai kita lalu seolah-olah ya udah kan ini karya Roh Kudus ya, kalau saya sampai nggak berbuah berarti itu Roh Kudus yang salah dong. Nggak seperti itu. Iya. Nah, yang pertama saya nggak terlalu dengar tadi apa itu tadi yang mengenai bencana, Pak. Kalau yang saya tangkap tadi, bencana itu ya memang alami. Artinya seperti tadi contohnya gunung meletus, Semeru ya itu alam. Tapi kalau kita baca di Perjanjian Lama seperti Nuh, ada banjir, itu kan pekerjaan Allah menghukum atau apa, atau Sodom dan Gomora itu kan juga bukan alam, tapi ada campur tangan Tuhan. Jadi kita harus juga mengaitkan dengan kehidupan rohani, bukan alamnya aja, Pak. Apa benar gitu, Pak? Ya. Jadi bisa dua hal. Bisa sesuatu yang terjadi begitu saja, yang sifatnya alami, tetapi bisa juga karena memang ya ini secara khusus Tuhan mau bertindak karena dosa yang sudah sangat besar seperti Sodom dan Gomora, seperti zamannya Nuh dan sebagainya gitu ya. Tapi sekali lagi yang paling menarik adalah kalau kita baca cerita-cerita itu, kita harus ingat bahwa cerita-cerita itu selalu diakhiri dengan Allah yang penuh kasih karunia. Pada waktu peristiwa Nuh, betul Tuhan menghukum seluruh dunia, banjir, tetapi di akhir ceritanya itu Tuhan menaruh pelangi. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, aku tidak akan menghukum mereka lagi seperti ini. Ketika aku melihat busurku di langit, maka aku akan ingat akan perjanjianku itu. Jadi Sodom dan Gomora juga seperti itu. Ya, Tuhan menunggang balikkan kota Sodom dan Gomora, tetapi pada akhirnya kasih karunia Allah tetap berlaku untuk Lot dan keluarganya, dan pada akhirnya keturunan Lot dan keluarganya itu yang akan melanjutkan hidup manusia ini. Jadi kalau kita membaca kisah itu secara utuh, itu ujung-ujungnya itu Tuhan itu sebenarnya nggak mau menghukum. Itu terpaksa sekali. Udah kebangetan, udah terpaksa sekali, tapi selalu diakhiri dengan tadi mungkin dengan itu, kasih Allah yang penuh kasih karunia. Memang mungkin beda dengan dosa pribadi dengan dosa bangsa. Kalau bangsa mungkin itu tadi meskipun dihukum, tapi kasih Allah kepada bangsa itu tetap muncul ya, Pak. Seperti pribadi juga sama, Pak. Pribadi juga kan ada yang dihukum sampai masuk ke neraka lah istilahnya. Enggak ada. Jadi tidak. Saya tegas mengatakan tidak. Ketika kita masuk ke neraka itu karena pilihan kita.
Karena nggak mau bertobat tadi, Pak. Ya, karena kita memilih. Memilih tidak bertobat. Ya. Jadi hukuman itu, saya memakai bahasanya Yohanes, Injil Yohanes. Yohanes, saya cari sebentar deh. Yohanes 3 ayat berapa ya? Sebentar. Saya pakai bahasanya Yohanes. 3:18 kali, Pak. Ya, Yohanes 3 ayat 18. Enggak. Sudah terhukum. Apa ya? Ayat 19, bukan 18 tapi 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Dan inilah hukuman itu. Jadi ketika hukuman itu terjadi, hukuman itu karena pilihan manusia itu. Bahwa terang itu datang. Terang itu kan datang, itu kan justru supaya manusia nggak dihukum. Tapi manusia lebih memilih kegelapan. Ya wes. Jadi hukuman itu adalah pilihan manusia itu. Kalau maunya Tuhan enggak. Maunya Tuhan, manusia datang kepada terang itu. Makanya Tuhan datang spesial. Tapi ya udah capek-capek datang masih nggak mau, gimana lagi? Ya wes. Ya wes. Ya wes, Pak Bibit. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Bibit, terima kasih Pak Rudi, Bapak Ibu yang lain masih adakah? Mari Bapak Ibu, kesempatan kita masih cukup tersedia waktu. Kalau enggak kita akhiri di sini. Nah, macamnya ya. Duh, ora dong. Kan tidak boleh memaksakan supaya pas jam 9. Ya, juga boleh dong. Iya. Makanya ditawarkan. Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan. Oke, baik. Saya nambahkan aja boleh ya? Silakan Pak. Tadi saya pilih Yohanes 3:18. Saya bacakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Itu tegas. Barang siapa tidak percaya, ia telah di bawah hukuman. Dengan kata lain, kita itu mulainya bukan sebagai orang netral, tapi kita sejak kejatuhan, kita sudah menjadi orang hukuman. Tinggal kita mau menerima grasi dari Tuhan apa tidak. Gracia, ya, seperti grasi dari presiden. Jadi status kita itu udah di penjara, menunggu hukuman mati. Nah sekarang presiden mengeluarkan grasi, mau kita terima atau tidak. Jadi ini posisi kita ya. Ada istilah kerennya tapi bikin pusing, tapi kita ke ini aja. Yohanes 3:18 tadi Pendeta Rudi mengambil kesimpulannya 3:19, tapi itu bertalian. Ya. Yang lain mengenai buah, ini cuma pendapat aja. Jadi nampaknya itu sering kita berpikir campur aduk antara pengampunan dan hidup setelah pengampunan ini gitu, justifikasi dan sanktifikasi. Jadi maksudnya kalau justifikasi itu bagaimana kita dijadikan benar oleh Tuhan. Kalau sanktifikasi itu bagaimana kita menjadi sanctus, hidup kudus karena Ia adalah kudus. Jadi sanktifikasi itu adalah satu proses. Inilah buah untuk orang yang sudah bertobat, ya kita cirinya menjalani kehidupan yang dimurnikan. Kemudian, lantas kalau buahnya gimana cara menilainya? Pak Rudi tadi sudah menjelaskan ya.
sebetulnya kalau saya berpendapat kita sendiri bisa tahu apakah kita merespon terhadap tadi Pak Bibit nanya mengenai Roh Kudus, saya setuju sekali. Roh Kudus itu senantiasa bersama kita, sudah diberikan. Tinggal apakah kita merespon Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Gimana Roh Kudus bekerja? Ya kan bisa lewat teman kita ngasih nasihat, lewat pembacaan firman, mendengarkan khotbah, lewat patibulum, dan macam-macam. Banyak hal di mana kita itu mempunyai kesempatan tidak terputus sebagai orang percaya, diberikan kesempatan berbagai macam, apakah kita merespon hal tersebut. Kalau saya reflect balik, memikir apa yang saya lakukan, saya harus jujur berkata bahwa seringkali saya itu menutup kuping terhadap panggilan Roh Kudus yang bekerja lewat macam-macam cara ini. Bahkan untuk satu kejahatan, dosa yang dilakukan, sekalipun setelah bertobat, peringatan itu banyak datangnya dari berbagai arah. Cuma kuping saya tuli aja, mata saya tertutup. Mungkin itu ya. Kemudian mengenai Pak Bibit senang yang teodisi ya, mengenai bagaimana bencana alam gitu. Kalau saya melihat itu, kalau memang ada bencana seperti yang kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan memberikan bencana yang khusus pada waktu yang khusus untuk membuat satu bangsa tergugah, kembali bertobat dan lain-lain. Tapi kalau itu memang khusus diberikan oleh Tuhan, Alkitab itu jelas dinubuatkan, tidak ujuk-ujuk gitu, tidak belakangan. Nubuatnya dikasih tahu dulu sebagai satu peringatan. Jadi kalau tanya misalnya pandemik 19 ini, apakah itu spesifik dikasih Tuhan untuk kita? Kalau saya tidak akan melihatnya demikian, walaupun sebagai individu kita bisa katakanlah merasa diingatkan bisa saja, tapi kalau saya tidak melihat ini adalah sebuah khusus yang dijadikan Tuhan untuk membuat orang bertobat, karena nggak ada nubuatannya di sini, dan juga banyak orang-orang yang percaya yang mati karena COVID. Jadi ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gun. Jelas ya, Pak Bibit, tambahan dari Pak Gunawan. Oke, mari, Pak Nurdin, Kak. Kenapa, Pak Jarwo? Pak Nurdin membuka mic-nya. Saya pikir mau tanya. Ya, yang lain ada dulu nggak? Kalau nggak ada yang lain, saya ada satu pertanyaan. Pak Nurdin dulu. Silakan, Pak Nurdin. Tadi Pak Rudi yang memulai udah menarik-narik pada second chance. Pak, GKI kan memperbolehkan ya menikah beda agama dan juga menikah kedua kalinya, ya, bukan karena meninggal, karena perceraian. Apakah ini yang mungkin bisa mendapatkan penjelasan lebih jelas lagi tentang dari sisi teologisnya? Terima kasih, Pak. Ya, kalau second chance itu kan dikaitkan dengan nikah cerai hidup. Itu yang second chance, ya kan. Tapi kalau nikah beda agama lain lagi. Kalau nikah beda agama itu ya yang pertama, pemahaman pernikahan di GKI memang bukan sakramen, ya, sehingga bisa diikuti oleh pasangan yang tidak seiman. Tetapi yang kedua, kita juga belajar dari Alkitab bagaimana Tuhan itu bekerja justru di dalam pernikahan-pernikahan yang tidak seiman. Nah, contoh di dalam Alkitab yang paling jelas itu adalah Ratu Esther yang menikah dengan Raja
Ahasveros kalau nggak salah ya. Raja Babel atau raja apa itu. Ya, Ahasveros. Ya, jadi itu kan pernikahan beda agama dong, karena kan Esther kan orang Yahudi gitu ya. Nah, tetapi justru di dalam pernikahan itulah ketika Esther sebagai orang beriman ini mengkuduskan pasangannya, dalam arti dia bisa berperan baik bersama pasangannya, malah pernikahan ini menjadi sebuah sarana untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Jadi waktu itu kan bangsa Yahudi akan dihukum atau dipersekusi oleh Haman. Haman itu menterinya Ahasveros gitu kira-kira. Ya, akan dipersekusi, dan justru peranan Esther itu sangat dominan untuk menyelamatkan. Tetapi Esther juga nggak bisa menyelamatkan kalau dia bukan istrinya Ahasveros kan gitu, bukan ratu gitu. Jadi itu landasan pernikahan beda agama kan di situ sebenarnya, bahwa di dalam Alkitab juga kita menjumpai mereka yang menikah berbeda agama. Lalu kemudian juga Paulus misalnya, Paulus di dalam nasihat-nasihat pernikahannya, meskipun dia juga menekankan supaya kalau bisa menikah seagama, tetapi juga ada nasihatnya, kalau kamu bersama dengan pasanganmu yang berbeda keyakinan, ya sudah menikah, ya sudah, yang penting gimana ya, pasangan itu bisa mengkuduskan yang lain gitu. Kira-kira seperti itulah bahasanya. Ya. Jadi artinya bahwa pernikahan beda agama itu ada dan diterima di dalam Alkitab. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, kalau soal second chance itu memang gini. Jadi pendekatannya itu adalah pendekatan pastoral berdasarkan pemahaman tentang Allah yang penuh kasih karunia. Jadi prinsipnya sebenarnya GKI itu tidak, atau gereja itu tidak mengenal perceraian. Itu pasti, prinsip itu pasti. Ya. Tidak, kita nggak pernah setuju adanya perceraian. Karena itu di dalam pernikahan itu selalu ketika pendeta itu meneguhkan pernikahan, itu pendeta akan mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi itu jelas sekali. Ya. Prinsip itu. Jadi jangan dicampur aduk gitu loh. Kok seolah-olah karena ada pernikahan ini kedua, lalu seolah-olah berarti GKI kalau gitu setuju dong dengan perceraian. Enggak. Ya, jangan dicampur aduk. GKI tidak pernah setuju dengan perceraian. Dan itu keluar dari statement tadi. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi fakta bahwa ada orang-orang yang bercerai dan tidak bisa disatukan lagi karena pasangannya udah nikah lagi dan sebagainya, begitu kan nggak mungkin lagi gitu kan. Fakta itu kan harus kita terima gitu. Ya, fakta itu ada. Nah, lalu bagaimana kita mendekati orang-orang yang seperti ini? Ya, apakah berarti pernikahannya sudah tertutup dan tidak ada lagi kesempatan? Ya, atau sebenarnya ada second chance tadi, ada kesempatan. Nah, disinilah gereja bergumul atau GKI bergumul, menggumuli firman Tuhan, memikirkan tentang Tuhan, ya. Lalu pada akhirnya GKI sampai pada sebuah pendekatan pastoral. Jadi bukan pendekatan dogma, bukan pendekatan ajaran, ya, doktrin, ajaran, dogma, bukan. Tapi pendekatan pastoral, bahwa orang-orang yang ya dia jatuh di dalam kesalahan, dia sudah bercerai,
itu tidak sesuai ajaran gereja, tetapi ketika dia menyadari akan kesalahannya, dia bertobat, dan dia ingin memulai sesuatu yang baru bersama pasangan yang lain, ya itu GKI membuka kesempatan. Tapi pendekatannya pendekatan pastoral, dan itu adalah kesempatan yang dibukakan satu kali saja, second chance. Lalu yang berikutnya juga yang ini yang ada di balik kejadian, di balik pernikahan itu yang seringkali tidak terinformasi ke jemaat adalah tidak semua orang yang akan menikah kembali itu bisa menikah, bisa direstui di GKI, enggak. Jadi ada yang ditolak, ya itu ada. Kenapa? Karena itu nanti harus melewati sebuah proses pastoral terlebih dahulu, percakapan pastoral yang panjang sama dua pendeta, tidak sudah ditentukan hari nikahnya kapan, nggak bisa, karena tergantung nanti orangnya selesainya. Gitu. Dan di dalam percakapan pastoral itulah nanti kita yang pertama kita akan melihat sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari perceraian itu apa, ya, masalahnya apa. Sebab ada kan perceraian yang sebenarnya orang bercerai ini berada pada posisi korban, ya. Korban, ya. Kena apa itu KDRT atau tiba-tiba ditinggal pergi saja sama pasangannya dan menikah lagi, itu kan korban. Nah, orang-orang seperti ini apa sudah tertutup kemungkinannya menikah lagi? Ya. Nah, itulah ada proses-proses pastoral. Nah, yang semacam ini bisa kita layani, tapi mereka adalah pelaku dari perceraian dengan sengaja menceraikan, dengan sengaja. Artinya dia melakukan KDRT dan sebagainya. Ya, biasanya kita juga tidak akan merestui pernikahan keduanya itu. Ya, jadi ini pendekatannya pastoral. Itu Pak Nurdin, apakah menjawab? Sangat menjawab. Terima kasih Pak pencerahan. Terima kasih Pak Nurdin. Terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu, barangkali satu pertanyaan terakhir kalau masih ada. Tidak ngancam loh Pak Bibit. Memang satu pertanyaan terakhir ini. Mari Bapak Ibu. Pak Rudi. Bu Nani, mau Bu Nani? Saya tuh tertarik dengan mengenai pertobatan gitu loh Pak. Bapak kan tadi menyimpulkan pengajaran Tuhan, ya untuk pakailah hidup ini untuk bertobat. Maksudnya ya berarti kan kita juga ada proses ya. Maksudnya gini, ya kita juga harus juga bisa dalam perenungan ya, perenungan untuk kehidupan setiap pribadi itu kan ya itulah membutuhkan proses itu ya, pertobatan itu ya. Nah, terus terang saya ini ya kadang-kadang Pak suka lihat di YouTube gitu ya. Nah, sekarang ini belakangan ini banyak sekali orang-orang dari seberang sana itu merindukan akan jaminan keselamatan gitu ya Pak ya. Nah, saya pikir ini kenapa kita yang sudah menjadi Kristen gitu banyak yang
kurang ya menyadari hal-hal itulah ya Pak ya. Dan justru dari pihak yang seberang itu begitu mereka menggali dari kitab mereka sendiri gitu, mempelajari begitu dalam tentang Nabi Isa itu. Dan ketika mereka menemukan banyak hal yang mengenai keselamatan melalui Nabi Isa itu, mereka juga akhirnya membandingkan dengan Injil, ya, dengan Alkitab, dan disitulah akhirnya mereka menemukan gitu loh. Dan begitu tekunnya mereka, bahkan mereka itu bisa membaca Alkitab itu sampai dalam setahun itu 2-3 kali full begitu. Nah, saya justru diteguhkan gitu loh Pak, dengan ketekunan mereka menggali dan menemukan kebenarannya itu. Nah, kenapa kita yang justru yang banyak orang-orang Kristen itu yang mengatakan orang Kristen itu malah loncat ke agama seberang, begitu. Apakah mungkin karena udah merasa menjadi Kristen dan juga sudah mendapat jaminan itu, terus orang nyepelek kayak gitu loh Pak, tidak bersungguh-sungguh begitu. Sedangkan mereka yang orang-orang dari seberang itu begitu tekun, bahkan mereka merasa dapat panggilan dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu kepada yang belum mengerti. Nah, menurut Pak Rudi gimana kalau pertobatan itu kepada yang orang-orang Kristen itu sendiri gitu loh Pak? Iya, jadi Pak Nurdin ketawa-ketawa tuh. Ya, jadi makanya tadi kan saya katakan bahwa pertobatan itu harus dikaitkan dengan upaya untuk berbuah. Jadi ada sebuah proses yang terjadi seumur hidup kita. Jadi setiap orang berproses, sampai sekarang saya juga masih berproses terus. Bahwa saya sudah berada di dalam Tuhan, iya. Ya, tetapi itu bukan berarti lalu saya berhenti gitu ya, berhenti berproses gitu. Justru ini yang berbahaya kan di sini gitu. Jadi cara iblis untuk menyesatkan kita kadang-kadang justru melalui hal-hal yang rohani yang kita pahami. Ayo kamu kan sudah di dalam Tuhan, udah aman, jadi ya sudahlah gitu ya. Udah safe gitu ya, udah dapat coupling di surga dan sebagainya, udah selesai gitu. Nah, kadang-kadang cara-cara seperti itu dipakai justru untuk menyesatkan kita. Padahal seharusnya proses yang namanya hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamku dan melalui aku, itu proses seumur hidup. Bagaimana saya bisa menjadi seperti Yesus tuh kapan? Nggak akan pernah selesai. Ya. Sampai saya meninggal pun saya tidak akan pernah menjadi seperti Yesus. Tetapi yang paling penting kalau bahasanya Rasul Paulus itu adalah aku berlari-lari kepada tujuan untuk mencapai tujuan. Bahwa larinya itu sampai di garis finishnya itu nggak akan pernah selesai. Gitu. Tapi at least, paling tidak dengan berlari itu kita makin lama makin maju. Kalau garisnya di sini, posisi kita di sini, nah dengan berlari itu paling nggak kita makin mendekati. Gitu. Tapi kita tidak akan pernah sampai di sini.
Artinya kita sebagai orang, sebagai manusia tidak akan pernah bisa mencerminkan Yesus secara perfect, nggak mungkin. Tapi at least kita mendekati, kita berusaha. Nah, kata hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus melalui aku, Yesus yang di dalamku dan melalui aku, itu adalah sebuah proses yang nggak pernah berhenti. Nah, seringkali iblis ingin menghentikan proses ini, gitu. Ya, dengan kata-kata aman tadi, udah aman, udah safe, udah macam-macam tadilah penghiburan tadi. Nah, beda dengan teman-teman dari seberang yang mereka serius sekali karena apa? Karena mereka berangkat dari situasi yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau kita ini kan kadang-kadang kekristenannya dari kecil, dari bayi bahkan juga udah Kristen begitu. Jadi orang-orang yang Kristen keturunan ini memang berada pada posisi yang rentan gitu, untuk tergoda merasa diri itu sudah tadi tidak berdosa tadi gitu. Sehingga kalau ada bencana yang dilihat tuh orang lain, dosanya itu gede banget ya. Tapi dia lupa bahwa dia itu juga, nek bicara dosa, dia itu podo, dia juga berdosa. Kamu juga akan binasa seperti mereka kalau kamu tidak bertobat. Itu kata Yesus tadi. Jadi ya memang itu itu fakta yang kita hadapi, kenyataan bahwa kemanusiawian kita itu seringkali membuat kita merasa nyaman dan aman ketika kita sudah menghayati kekristenan dari awal, dan akibatnya ya banyak juga kan yang lupa sehingga namanya Kristen tapi kok perbuatannya kok kadang-kadang ini yang namanya anak-anak Allah gitu kan kita diberi kuasa menjadi anak-anak kayak gini ya, anak-anak Allah gitu, jadi batu sandungan gitu. Tapi sebaliknya situasi yang sama juga ada kan di semua agama sebenarnya, orang-orang yang menjadi batu sandungan buat agamanya itu. Ya, di Islam ya orang-orang yang radikal itu kan juga jadi batu sandungan sebenarnya buat mereka. Dan banyak yang nyebrang ke kita juga karena mereka, kan mereka lihat ini kok Islam kayak gini ya dan sebagainya. Jadi intinya berproseslah terus, berproseslah terus. Ya. Ingat saja bahwa Yesus di dalamku dan melalui aku. Nah, sampai kapan ini bisa seperti itu, menjadi seperti Yesus? Enggak akan bisa. Tapi mari coba, mari berproses. At least mendekati menjadi seperti Yesus. Tapi kalau persis kayak Yesus ya enggak akan pernah. Begitu Bu Nani. Iya, jadi berusaha harus selalu. Ya, nggak boleh lupa itu. Nggak boleh berhenti ya. Nggak boleh berhenti. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Bu Nani. Semakin memperjelas kita. Bapak Ibu, tiba kita pada akhir dari Patibulum malam ini. Sebelum kita menutupnya dalam doa, mari kita berfoto dulu. Silakan membuka kamera video masing-masing. Hei, Seva, kau sudah datang. Halo, Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Mari ya, saya akan mulai memotret. Aduh, Bu, orang di dalam TV kuno. Mari Bapak Ibu, karena ada 2 halaman nih, karena kita tidak pernah tahu kita di halaman berapa, jadi tersenyumlah sampai proses foto ini selesai. Pak Yakub, selamat malam. Halaman pertama, 3, 4. Ini halaman pertama. Sekarang halaman kedua. Halaman kedua, set. Oke.
Halaman kedua selesai. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan ketemu minggu depan dalam bahasan yang akan dipimpin oleh Penatua Alex dengan tema seorang wanita cacat disembuhkan dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Pak Rudi, terima kasih, dan Bapak Ibu yang berkontribusi melalui tanya jawab juga terima kasih. Kita akan minta Penatua David Yahya menutup dalam doa. Mari Pak David. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih pada malam hari ini. Di awal tahun ini Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dalam malam ini. Terima kasih Yesus telah mengurapi Pendeta Rudi dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu, firman-Mu sehingga kami boleh mendengarkan Tuhan. Kami tahu bahwa semuanya ini adalah pimpinan daripada Roh yang Kudus, sehingga kami juga boleh melakukan pertobatan kami, mengalihkan juga bertobat itu adalah berpindah halaman 180 derajat dari yang tidak baik menjadi yang baik, di mana kami dapat berbuah seperti yang ajarkan kepada kami, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami berpisah satu sama lain. Juga kami berdoa untuk Pati Bulum ini Tuhan, baik untuk Pak Jaro yang setia dalam pelayanan pekerjaan-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikanlah kesehatan, kekuatan, dan juga kami yang hadir pada malam hari ini. Kami boleh menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, dan kami boleh beristirahat. Untuk esok hari kami dapat melakukan aktivitas kami kembali. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih Pak Rudi. Warna bagus banget ya Dek.